Dan pemirsa, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati beberapa aksi korporasi ataupun beberapa update emiten yang bisa Anda mungkin cermati ya untuk perdagangan hari ini. Yang pertama, kita lihat ini Gojek mengakuisisi 22% saham dari PT Bank Jago Tbk dengan kode sahamnya ARTO atau ARTO. Kemudian berikutnya, harga saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BRIS dengan yang nama barunya begitu dari hasil gabungan 3 Bank Syariah BUMN mengalami penguatan sekitar 7,51% di level 2.290 maksud kami pada perdagangan akhir pekan lalu. Dan di sisi lain kita lihat berikutnya gandeng Indofarma. Inaf ini jurus AP2 mencegah keramaian tes COVID-19 di bandara. Jadi menggandeng dari perusahaan Indofarma. Kemudian ada PT Garuda Indonesia yang akan menerima dana PEN atau pemulihan ekonomi nasional bertahap pada pekan ini. Ya, kita beralih ke informasi grafis selanjutnya. Ya, sejumlah agenda emiten lainnya akan digelar pada pekan keempat di Desember 2020 pemirsa, dan salah satunya adalah pembayaran dividen interim tahun buku 2020 dengan total 3,4 triliun rupiah. Dividen interim tahun buku 2020 terbesar pekan depan ini akan digelontorkan oleh Bank BCA dan berikut daftar emiten berikutnya. Ya, ini dia, kita akan lihat siapa saja yang menggelontorkan dividen. Ada PT Selamat Sempurna Tbk atau SMSM, kemudian IFFII atau Indonesia Fireboard Industry Tbk, kemudian Prima Globalindo Logistik PPGL. Kemudian kita sebutkan saja kode sahamnya ada AMRT, GEMS, GEMS dan juga TOWR, kemudian Bank BCA. Ini dia dana yang cukup besar ya, 3,4 triliun rupiah. Baik, berikutnya kita langsung saja update untuk info secara fundamental yang menarik dicermati ini terkait dengan Gojek. Ya, sejauh mana pergerakannya secara fundamental bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, PT Bank Jago Tbk atau ARTO kinerja Jumat pada tanggal 18 Desember itu masih positif 1,56% di level 3.900. Kemudian dalam kinerja 6 bulan terakhir positif 291,96% dengan PE ratio masih negatif 300,385 kali dan market cap-nya mencapai 42,34 triliun rupiah. Ya, Mas Audi, kita lanjutkan kembali ini mengenai Gojek. Nah, bagaimana analisis dan strategi investasi yang bisa dilakukan oleh investor maupun traders dalam menyikapi pembukaan market hari ini? Apakah mereka sudah mulai bisa mengambil posisi beli untuk ARTO? Ya, sebenarnya ini adalah salah satu sinergi yang cukup menarik ya. Ini salah satu game changing juga buat Gojek, ya, di mana dia sudah mulai merambah atau mulai masuk ke dalam digital finansial. Dan kalau kita lihat di sini memang pergerakan kemarin ini sebenarnya masih sangat fluktuatif sekali untuk saham ARTO ya. Ini kode sahamnya Bank Jago. Oke. Cuman di satu sisi yang mau saya lihat di sini, meskipun secara tadi sudah ditampilkan juga bahwa laporan secara fundamental ini masih sangat minus, dan ini memang sudah di ekspektasi dan ini memang sudah tergambarkan karena fokus dari Bank ARTO seperti yang sudah disampaikan oleh emiten ini adalah sebenarnya memang di kuartal 1 dan kuartal 2 ini lebih jatuhnya adalah meningkatkan SDM-nya dan untuk membangun build ekosistem digital, dan saya pikir ini kolaborasi antara Gojek dengan Bank Jago ini adalah sebenarnya membuat inklusi keuangan jadi lebih lebih mudah dijamah oleh masyarakat lebih luas. Dan kalau kita lihat sebenarnya kenapa ini cukup menarik, saya pikir kalau kita lihat UMA dari pengguna user bulanan dari Gojek ini adalah jumlahnya sampai 38 juta user aktif. Jadi saya pikir dengan menggandeng atau kolaborasi dengan bank ini jatuhnya akan lebih mendorong lagi, dan saya pikir jadi masyarakat pun sekarang bisa mengakses perbankan ini bisa melalui aplikasi Gojek nanti ke depannya. Jadi kalau kita lihat untuk secara jangka panjang sebenarnya masih menarik, dan ini merupakan game changing juga buat kedua emiten ini. Tapi kalau untuk secara pergerakan untuk saat ini dia masih sangat volatil sekali, ya, fluktuatif. Jadi disarankan hanya untuk trading dulu aja untuk sekarang ini. Oke, PE ratio-nya masih minus 300 sekali. Bagaimana Anda melihatnya?
Untuk Arto. Ya, ini sebenarnya terrefleksikan juga kalau kita lihat sebenarnya kalau bank ini lebih dilihatnya adalah dari PBVR atau price to book ratio-nya. Oke. Nah, kalau kita lihat sebenarnya karena Arto ini termasuk di bank 2 dan equity bank intinya ini adalah hanya 1 sampai dengan 5 triliun. Kalau saya bandingkan dengan beberapa emiten bank di buku 2 yang sama, ini sebenarnya Bank Arto ini masih termasuk yang cukup mahal secara PBVR. Tapi satu sisi kita lihat adalah ke depannya, jika memang ini akan menjadi game changing, saya yakin ini akan diikuti oleh beberapa emiten-emiten lain. Dan emiten pun menyampaikan bahwa kalau kita lihat di sini ya, dengan ekonomi ekosistem digital ini, dia akan menjalin kerjasama dengan seperti pembayaran digital, lalu juga akan masuk juga ke travel. Jadi saya pikir ini akan sangat panjang sekali untuk Bank Arto ke depannya, seperti itu. Oke, jadi strateginya masih tetap trading dulu ya, sambil menyikapi. Kalau untuk saat ini, ya. Oke, untuk investasi menengah panjang bagaimana menurut Anda? Apakah timing yang pas begitu saat ini? Mengingat ini dana yang cukup besar, 2,25 triliun begitu yang sudah diinjek dalam Arto. Ya, sebenarnya kalau untuk jangka yang lebih panjang masih sangat terbuka juga sebenarnya peluangnya ya. Kalau kita lihat kalau memang ini sudah mulai berjalan dan memang ditargetkan 2021 ini sudah banyak menggait lagi selain Gojek seperti itu dari Bank Arto. Jadi saya pikir masih bisa untuk term jangka yang menengah atau yang lebih panjang seperti itu. Oke, itu dia untuk Bank Arto. Tadi juga sudah disampaikan terkait dengan BRIS begitu yang mengalami kenaikan cukup signifikan juga 7,15% seperti yang sudah Anda saksikan juga grafisnya tadi. Kinerja 6 bulan terakhir masih sekitar 629% dengan PE ratio 87,5 kali, market cap 22,68 triliun. Kita beralih ke sektor perbankan yang juga ini menjadi perhatian investor maupun traders ya, selain Gojek begitu. Dan BRIS, bagaimana Anda melihat? Kansnya masih akan sangat menjanjikan untuk beberapa waktu ke depan. Ya, sebenarnya dengan adanya penggabungan ini, saya pikir BRIS yang salah satu menjadi salah satu emiten yang sudah TBK ya, dibandingkan dengan dua emiten yang lainnya. Jadi saya pikir ini sebenarnya masih sangat panjang ya. Dengan hasil penggabungan ini sebenarnya asetnya itu lebih dari 20 triliun dan saya pikir ini menjadi bank yang sangat besar. Dan memang ditargetkan oleh BUMN bahwa Bank BRIS ini ya, atau berubah jadi nama jadi Bank Syariah Indonesia nantinya. Yes. Ya, ini saya pikir masih sangat challenging, masih sangat bagus sekali untuk kedepannya. Dan kalau kita lihat, memang visi misi dari penggabungan ini adalah untuk membentuk atau menyebarkan lagi ekonomi syariah ya, khususnya di Indonesia untuk bahkan sampai ke Timur Tengah. Jadi saya pikir untuk perjalanannya sebenarnya BRIS ini masih sangat panjang sekali juga dengan hasil merger penggabungan, maksud saya penggabungan ini. Jadi asetnya juga masih sangat kuat sekali untuk ekspansi lagi ke depannya. Oke. Rekomendasi yang bisa Anda berikan untuk BRIS? Kalau Arto tadi untuk trading dulu, sementara untuk jangka panjangnya juga oke, tapi mesti lihat-lihat dulu bagaimana kinerjanya setelah diinvestasikan dana yang cukup besar dari Gojek. Nah, kalau misalnya BRIS, apakah sudah terlihat? Karena kita tahu juga kan BRIS sebelum merger pun ini banyak sekali peminatnya begitu, apalagi setelah adanya merger, kemudian ini mengalami lonjakan yang luar biasa. Ya, sebenarnya kalau kita lihat juga dari laporan yang disampaikan oleh Menteri BUMN ini, para investor yang mau masuk ke dalam BRIS ini karena ini menjadi satu bank yang sangat besar untuk syariah di Indonesia, ini masih banyak sekali peminatnya. Jadi saya pikir dengan fondasi begitu banyaknya investor yang tertarik, saya pikir ini untuk jangka panjangnya masih sangat cukup lumayan bagus juga. Tapi kalau untuk saat ini, jika memang belum ada posisi untuk saham BRIS, ya lebih baik disarankan lebih baik untuk trading dulu karena kita mengantisipasi untuk ada koreksi untuk yang trading. Tapi kalau untuk investment ini masih boleh untuk dikit dulu. Oh baik, itu dia analisis yang menarik terkait dengan Bank Jago atau ARTO, kemudian juga BRIS ya. Dan kita akan jeda dulu sebentar Mas Audi, di segmen berikutnya kita akan bahas bagaimana ada sentimen dari makro. Presiden Joko Widodo yang sudah meresmikan pengoperasian perdana dari Pelabuhan Patimban. Kami segera kembali.